kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalaman di tempat wisata, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 207 sampai dengan 213. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 6, Benny pergi ke Pontianak. Benny mengunjungi pamannya. Paman mengajak Benny bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Perlu anak-anak ketahui bahwa kota Pontianak terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Ini adalah gambar Tugu Katulistiwa, anak-anak. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga yang memotong rumput. Benny bertugas mencabut rumput. Benny bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Baik, kita amati gambar di sini, anak-anak. Tampak di sini para warga sedang mengadakan bakti sosial atau sedang mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ayo mengamati. Amatilah gambar di atas. Bakti sosial merupakan sikap yang baik, sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Ayo berlatih anak-anak. Buatlah pertanyaan tentang teks percakapan. Mintalah temanmu menjawabnya. Di sini Ibu memberi contoh satu kalimat tanya anak-anak. Ini contohnya. Ini Ibu sesuaikan dengan teks yang ada di atas. Di mana paman mengajak Benny bakti sosial? Jangan lupa dalam penulisan kalimat tanya, kata tanya di mana ini diletakkan di awal kalimat. Penulisan kata di dengan mana harus dilepas, tidak boleh disambung. Paman menggunakan P huruf kapital, Benny nama orang P huruf kapital, akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Ini jawaban teman. Paman mengajak Benny bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Jangan lupa penulisan awal kalimat menggunakan huruf kapital, nama orang awalnya huruf kapital, Tugu Katulistiwa T huruf kapital, K huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Lanjut ke materi, ayo mencoba anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan bakti sosial merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai sila kelima Pancasila. Berikanlah centang pada gambar yang menunjukkan contoh sila kelima. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan membahas materi, di sini Ibu perlu memberi penjelasan kembali bahwa bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan lambang atau simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Ini adalah simbol sila kelima Pancasila anak-anak, padi dan kapas. Baik, kita mulai dari gambar yang pertama anak-anak. Di sini tampak seorang anak sedang memberikan bantuan kepada korban gempa di Aceh. Kegiatan atau sikap seperti ini gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ini Ibu tulis di bawah, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dengan memberi bantuan kepada korban bencana alam. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Karena sesuai dengan sila kedua Pancasila, ini tidak kita centang anak-anak. Lanjut ke gambar kedua. Di sini tampak ada seorang teman yang mengangkut barang, tetapi teman yang lain ini tidak mau membantu. Ini sikap ini tidak mau menolong teman yang sedang membutuhkan bantuan. Sikap ini tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila.
tidak kita centang anak-anak. Ibu lanjut ke gambar ketiga. Di sini tampak Meli sedang memberi bantuan kepada orang miskin. Memberi bantuan kepada orang miskin supaya bisa hidup mandiri, ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ini kita centang anak-anak. Lanjut ke gambar keempat. Tampak di sini anak-anak ini Siti dan teman-teman sedang bergotong royong atau sedang bekerja sama membersihkan lingkungan atau sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Melakukan kegiatan gotong royong atau bekerja bakti membersihkan lingkungan ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ini menunjukkan sikap kegotong royongan ataupun sikap kekeluargaan. Ini sesuai sila kelima. Kita centang anak-anak. Lanjut ke gambar kelima anak-anak. Tampak di sini Siti sedang menabung. Ini berpola hidup hemat dengan cara menabung. Ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kita centang anak-anak. Lanjut ke gambar keenam. Tampak di sini seorang anak yang bergaya hidup mewah dengan memakai perhiasan secara berlebihan. Gaya hidup mewah seperti ini anak-anak, ini tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tidak kita centang. Ayo bercerita. Bagaimana hasil diskusimu? Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila kelima Pancasila, terutama ketika kamu di rumah. Baik, di sini Ibu memberi satu contoh cerita pengalaman sesuai sila kelima Pancasila anak-anak. Judulnya Bekerja Bakti Membersihkan Kebun. Hari Minggu yang lalu, saya bersama keluarga bekerja bakti membersihkan kebun di belakang rumah. Ayah membagi tugas dengan adil. Ayah bertugas merapikan ranting-ranting pohon. Kakak bertugas mencabuti rumput liar. Saya dan ibu mendapat bagian menyapu dan membuang sampah ke tempat sampah. Kami sekeluarga bergotong royong dengan hati yang gembira. Tanpa terasa, pekerjaan membersihkan kebun selesai dengan cepat. Kebunku menjadi bersih, rapi, dan asri. Kegiatan bekerja bakti atau bergotong royong anak-anak dan juga sikap adil dalam membagi tugas serta menunjukkan sikap kekeluargaan ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Teman-teman, coba ingat kembali pengalamanmu, pengalaman melakukan kegiatan sesuai sila kelima Pancasila. Sudah ingat? Coba ceritakan di depan kelas, agar kamu dapat berbagi pengalaman sesuai sila kelima Pancasila. Beni terpisah dari pamannya. Beni menemui panitia. Beni meminta tolong kepada panitia. Panitia bakti sosial untuk mengumumkannya. Beni menunggu paman di tenda panitia. Ayo menulis anak-anak. Bantulah Beni membuat kalimat dengan kata tolong kepada panitia. Buatlah 4 kalimat dengan kata tolong. Ingat dengan cara yang berbeda. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh kalimat permintaan tolong dengan menggunakan kata tolong. Ini untuk kalimat yang pertama. Tolong ambilkan kemoceng yang ada di atas meja itu ya. Lanjut ke kalimat kedua. Udin, apakah aku bisa minta tolong memindahkan kursi ini? Lanjut ke kalimat ketiga anak-anak. Kak, bolehkah aku minta tolong dijelaskan cara mengerjakan soal matematika ini? Dan contoh kalimat permintaan tolong yang keempat. Beni, tolong bantu aku memindahkan pot bunga ini ya. Anak-anak, praktikkanlah di depan kelas. Praktik tentang membuat kata tolong yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gunakanlah bahasa yang sopan dan baik.
Ayo mengamati anak-anak. Penny menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 3000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Penny dari rumah paman ke tenda panitia? Baik, di sini Ibu bahas diketahui jarak ke 1 rumah ke Tugu 240 meter diketahui di sini. Jarak kedua Tugu ke tenda 3000 cm. Ditanya jarak yang ditempuh Penny dalam satuan meter. Dijawab, jarak kedua di sini sama dengan 3000 cm. Ini kita jadikan meter terlebih dahulu anak-anak, karena dalam pertanyaan di sini mintanya ke satuan meter. 3000 cm sama dengan 30 meter. Perlu diingat kalau dari satuan cm ke meter ini dibagi 100 atau dibuang nolnya 2 atau dicoret nolnya 2, tinggal 30. Jarak tempuh sama dengan jarak ke 1 ditambah jarak kedua, sama dengan 240 meter ditambah 30 meter, sama dengan 270 meter. Jadi jarak yang ditempuh Penny adalah 270 meter. Ayo berlatih anak-anak, kerjakanlah soal cerita berikut. Ibu mulai dari soal yang pertama. Jarak rumah paman Penny ke Tugu Katulistiwa 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 29 meter. Berapa sentimeter jarak yang ditempuh Penny? Baik, diketahui jarak pertama ini dari rumah ke Tugu 24.300 cm. Jarak kedua dari Tugu ke tenda 29 meter. Ditanya jarak yang ditempuh Penny ini dalam satuan sentimeter anak-anak. Ini dijawab, jarak kedua karena ini jarak kedua dalam satuan meter harus kita ubah, ini satuan meter ini harus kita ubah ke sentimeter dulu. 29 meter ini sama dengan, perlu diingat bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. 1 ditambah 02. Kalau di sini 29 meter ditambah 02 atau dikali 100 anak-anak menjadi 2900 cm. Jarak tempuh sama dengan jarak ke 1 ditambah jarak kedua. Jarak dari rumah ke Tugu, selanjutnya dari Tugu ke tenda. Sama dengan 24.300 cm ditambah 2.900 cm. Selanjutnya kita jumlahkan bersusun di sini. 24.300 ditambah dengan 2.900. Selanjutnya ini kita jumlahkan anak-anak, harus lurus kanan. Jangan lupa satuan lurus dengan satuan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 9, 12. 2 ditulis, 1 disimpan di atas. 4 ditambah 1, 5. Ditambah 2, 7. Di sini 2 kita turunkan. 27.200. Ini sama dengan 27.200. Satuannya di sini cm, cm, cm. 27.200 cm anak-anak. Jadi jarak yang ditempuh Penny adalah 27.200 cm. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Jarak rumah paman Penny ke Tugu Katulistiwa 239 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 2750 cm. Berapa meter jarak yang ditempuh Penny? Baik, diketahui jarak pertama dari rumah ke Tugu itu 239 meter. Jarak kedua dari Tugu ke tenda itu 2750 cm. Ditanya jarak yang ditempuh Penny di sini dalam satuan meter anak-anak. Mintanya, maka yang satuan cm di sini dijawab jarak kedua yang cm kita ubah dulu ke satuan meter.
2750 cm ini sama dengan, ini perlu diingat kalau satuan 1 cm ini sama dengan kalau pecahan biasa 1/100 meter, atau kalau dalam bentuk pecahan desimal 0,01 meter dibagi 100 anak-anak. Kalau dibagi 100 itu dicoret nolnya 2 kalau bertemu angka di koma, menjadi seperti ini. Kita coret, selanjutnya bertemu angka di koma, menjadi 27,5 meter. Sekarang jarak tempuhnya sama dengan jarak ke 1 ditambah jarak kedua, 239 meter ditambah 27,5 meter. Satuannya sudah meter ditambah meter. Selanjutnya kita bersusun. 239 ditambah 27,5. Jangan lupa 2 di sini puluhan, 7 di sini satuan, di sini ada tanda koma, 5-nya per sepuluhan. Ini kita tambahkan. Kalau anak-anak bingung, di sini boleh ditambah koma 0 anak-anak. Kalau tidak bingung, langsung saja seperti ini. 5, selanjutnya koma, 9 ditambah 7, 16. 6 ditulis, 1 disimpan mundur. 3 ditambah 1, 4 ditambah 2, 6. 2 kita turunkan. 226,5. Hasilnya adalah 266,5 satuannya meter. Jadi jarak yang ditempuh Beni adalah 266,5 meter. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Panjang tali plastik untuk membuat kapling 3,5 meter. Sambungannya 2500 cm. Berapa meter panjang tali plastik yang dibutuhkan? Baik, Ibu bahas di sini. Diketahui panjang tali plastik yang pertama 3,5 meter. Panjang tali plastik kedua ini sama dengan 2500 cm. Ditanya panjang tali plastik yang dibutuhkan dalam satuan meter. Ini dijawab. Tali kedua ini satuannya masih cm, kita ubah dulu ke meter. Caranya dibagi 100 atau kita coret nolnya 2. 1, 2. 2500 cm sama dengan 25 meter. Panjang tali yang dibutuhkan sama dengan tali ke-1 ditambah panjang tali kedua. Ini sama dengan 3,5 meter ditambah 25 meter. Ini kita jumlahkan dulu seperti ini. 3,5 ditambah dengan 25, satuan lurus satuan. Di sini nih 5-nya satuan, 2-nya puluhan. Seperti ini anak-anak. Selanjutnya kita jumlahkan. Ini boleh ditambah koma 0, boleh. Tidak ditambah koma 0 juga boleh. Langsung lurus seperti ini boleh. 5. Di sini selanjutnya tanda koma. 3 ditambah 5, 8. Selanjutnya di sini 2. 28,5 anak-anak. Ini satuannya sudah meter, meter, meter. 3,5 meter ditambah 25 meter sama dengan 28,5 meter. Jadi panjang tali yang dibutuhkan adalah 28,5 meter. Maksudnya panjang tali plastik, Ibu tambah di sini plastik anak-anak, di sini. Panjang tali plastik yang dibutuhkan. Lanjut ke soal keempat anak-anak. Panjang kayu pembatas untuk pengikat tali berbeda-beda. Panjang kayu yang satu 1,58 meter. Panjang kayu lain 163 cm. Kedua kayu digabungkan. Berapa sentimeter panjang kedua kayu? Baik, di sini diketahui panjang kayu ke-1 1,58 meter. Panjang kayu kedua 163 cm. Ditanya panjang kedua kayu dalam satuan sentimeter. Ini kayu ke-1 ini dalam satuan meter, kita ubah dulu ke satuan sentimeter. 1,58 meter ini kalau kita jadikan ke satuan sentimeter, ini 1 meter sama dengan 100 cm. 1,58 ini sama dengan 158 per 100.
Ini kalau kita ubah ke satuan cm, kita kali 100 anak-anak. 158 per 100 ini dikali 100. Ini sama dengan. Bawah kita coret nolnya 2, atas kita coret nolnya 2. Tinggal 158 dikali 1 dibagi 1, tetap 158. Jadi 1,58 meter sama dengan 158 cm. Panjang kedua kayu sama dengan kayu ke-1 ditambah panjang kayu kedua. 158 cm ditambah 163 cm. Ini kita tambahkan dulu bersusun. 158 ditambah 163. Kita jumlahkan. 8 ditambah 3, 11. 1 ditulis, 1 disimpan mundur. 5 ditambah 1, 6, ditambah 6, 12. 2 ditulis, 1 disimpan mundur. 1 ditambah 1, 2, ditambah 1, 3. 321. Satuannya di sini cm, cm, cm. Jadi panjang kedua kayu adalah 321 cm. Lanjut ke soal kelima anak-anak. Jarak kapling kerja Beni dengan tenda panitia 725 cm. Jarak kapling kerja Beni dengan tugu Katulistiwa 950 cm. Berapakah jarak seluruhnya yang harus ditempuh Beni? Baik, di sini jarak pertama itu jarak kapling ke tenda 725 cm. Jarak kedua itu jarak kapling ke tugu 950 cm. Ditanya jarak yang ditempuh Beni. Ini dalam satuan meter nanti anak-anak. Ini cm, sini cm, nanti kita ubah ke meter. Jarak tempuh sama dengan jarak ke-1 ditambah jarak kedua. 725 cm ditambah 950 cm. Kita jumlahkan bersusun dulu. 725 ditambah 950. Jangan lupa satuan lurus satuan. 5 ditambah 05, 2 ditambah 5, 7, 7 ditambah 9, 16. 1675, satuannya di sini cm, cm, cm. Baru kita ubah ke meter. Kita ubah ke meter, kita bagi 100 anak-anak, atau kita coret nolnya 2. Kalau bertemu angka di koma, 1, 2 di koma di sini. Sama dengan 16,75, satuannya sudah berubah menjadi meter. Jadi jarak yang ditempuh Beni adalah 16,75 meter. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.